Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, bertemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang barisan dan deret. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk minggu ini kita masuk ke barisan dan deret geometri. Sebelum kita masuk ke barisan geometri, ada sedikit cerita tentang penemuan catur ya. Nah, sang penemu catur ini ditanya oleh raja, kira-kira dia mau hadiah apa. Nah, jawabannya sederhana sekali, yaitu dia meminta 1 butir gandum untuk 1 petak pertama dari papan catur. Nah, ini papan catur itu petaknya ada 64 ya, karena ini ada 8 kali 8 ada 64. Nah, untuk petak pertama dia minta 1 gandum, kemudian 2 butir gandum untuk di petak kedua, kemudian 4 butir gandum di petak ketiga, kemudian 8 butir gandum di petak keempat, dan seterusnya sampai ke petak 64 ini. Bayang ya, 1 butir gandum, 2 butir gandum, 4 butir gandum. Oke, saya tulislah petak 1, petak 1, 2, 3, 4, 5, sampai petak ke-64. Nah, petak ke-1 beliau minta 1 butir gandum. Butir, ini 2 butir. 2 butir. Petak ke-3 minta 4 butir. Kemudian 8 butir. Kemudian 16 butir. Sampai ke 60, sampai ke ini ya, sampai ke butir 64. Nah, sang raja itu langsung menyetujui permintaan dari penemu catur tersebut tanpa berpikir terlebih dahulu ya. Nah, padahal kalau misalnya ini kita kalikan atau didapatkan, ternyata banyaknya gandum yang tersedia di lumbung padi di kerajaan itu tidak cukup untuk membayarkan ini. Malah mungkin bilangan yang sebenarnya itu melebihi jarak dalam milimeter yang ditempuh dalam 1 tahun cahaya. Jadi sangat banyak sekali butirnya gitu ya. Jadi sang raja tersebut terkecoh. Nah, inti dari materi ini bukan penemuan tersebut, tapi adalah dari banyaknya butir ini. Nah, Ananda bisa melihat banyaknya butirnya ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ada satu keistimewaan yang bisa Ananda lihat pada barisan ini. Ada satu clue yang Anda dapatkan. Oke, kalau belum, coba lihat barisan berikut. Ada 1, 3, kemudian 9, 27, 81, dan seterusnya. Sudah mulai nampak? Masih belum? Oke, kalau belum, 4, 12, 36, dan seterusnya. Sudah mulai nampak? Nah, ini ketiga barisan ini dinamakan dengan barisan geometri. Oke. Nah, ini definisinya. Barisan geometri itu adalah suatu barisan yang memiliki perbandingan yang tetap ya antara dua suku yang berurutan. Nah, coba kita lihat tadi di permasalahan penemu catur tadi ya. Ada 1, 2, 4, 8, kemudian 16, dan seterusnya ya. Nah, ini dinamakan dengan barisan geometri. Kenapa? Karena
antar sukunya memiliki perbandingan yang tetap. Contohnya ini, 2 dengan suku pertama dengan suku kedua, perbandingannya untuk mencari perbandingan itu biasanya dilambangkan dengan R ya. R itu adalah suku sebelumnya U2 dibagi dengan U1, atau U3 dibagi U2, atau bisa juga UN tambah 1 dibagi dengan UN gitu ya. Nah ini 2 bagi 1, 2. 8 dibagi 4, 2. 16 dibagi 8, 2. Dan memiliki 2. Artinya ketika kita kalikan untuk mendapatkan suku selanjutnya, tinggal kita kalikan saja. 16 kali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, nah inilah dia yang dinamakan dengan barisan geometri ya. Jadi memiliki perbandingan R, perbandingan yang tetap. Kalau di barisan aritmatika kita memiliki beda yang tetap ya. Nah, kemudian untuk notasi yang akan sering ditemui nanti itu adalah A, suku pertama ya. Suku pertama. Kemudian ada R, perbandingan ya. Perbandingan, dan N itu adalah banyak suku. Kemudian UN itu adalah suku ke N gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya jika misalnya kita punya barisan geometri untuk N-nya sama dengan 1, itu UN-nya itu A ya. UN-nya adalah A. Kemudian untuk N sama dengan 2, UN-nya adalah AR. AR ya. A dikali dengan perbandingannya tadi. Untuk yang N sama dengan 3, AR kuadrat. Untuk N sama dengan 4, AR pangkat 3. Oke, sudah dapat polanya. Untuk L5, AR pangkat 4 ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya sukunya sampai N, nah di sini adalah A, R, N dikurang 1 ini ya. Nah, sehingga rumusnya untuk menentukan suku ke N itu adalah UN sama dengan A dikali dengan R, N kurang 1. Itu rumus UN barisan geometri ya. Oke. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya ini diketahui amoeba itu akan berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Jadi ada kata di sini ya. 2 kali lipat dari banyak sebelumnya setiap 4 jam. Jika pada pukul 8 terdapat 7.000 amoeba, tentukan banyak amoeba pada pukul 24 WIB. Nah, ini merupakan soal barisan geometri. Karena ada kata-kata berkembang biak menjadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari sebelumnya, berarti ini adalah R kita. R-nya sama dengan 2. Nah, 7.000 amoeba ini A kita. Nah, berarti pada pukul, ada pukul di sini ya. Pukul 8 itu ada amobanya ya. Amoeba. Ini ada 7.000 amoeba. Nah, 4 jam. 8 ditambah 4 jam pada pukul 12. 12 siang berarti amoeba menjadi 2 kali lipat. 7.000 dikali 2 berarti ada 14.000. Kemudian 4 jam selanjutnya 12 ditambah 4 berarti pukul 16 ya. Pukul 16 itu akan menjadi 28 dikali dengan 2 ya. 28.000. Nah, selanjutnya 16 ditambah 4 pukul 20 ya. 28 dikali dengan 2 ya. Itu ada 56.000 amoeba. Nah, kemudian 24. 24 kira-kira ada berapa? Silahkan dijawab sendiri ya. Oke. Nah, kemudian soal yang kedua.
barisan geometri itu dimulai dari suku 7/8 dan 7/4. Tentukan suku ke-12 dari barisan tersebut. Oke, berarti ini adalah 7/8 ini A-nya ya. Kemudian 7/8, 7/8, 7/4. Nah, ya, kemudian kita tentukan rasionya. R sama dengan suku sebelumnya dibagi dengan suku sesudah dibagi di suku sebelum. Artinya 7/4 dibagi dengan 7/8. Nah, ini matematikanya lagi ya. Aljabar artinya kalau ada bagi di dalam bagi itu diubah menjadi kali. 7/4 dikali dengan 8/7. Oke. 8/7. Nah, ini bisa 8 dibagi dengan 4, 2. Nah, sehingga kita dapat R-nya sama dengan 2. A-nya dapat 7/8, R-nya 2. Kemudian disuruh cari adalah U ke-12. N-nya berarti 12 ya. Berarti U12 berdasarkan rumus yang kita peroleh ini tadi adalah A dikali R 12 dikurang 1. Artinya A dikali R 11. Nah, A tadi sudah dapat 7/8 dikali R kita 2 berpangkat 11. Oke, nah untuk mencari hasil ini jangan gunakan manual ya. Silahkan gunakan kalkulator Ananda. Ini dapat hasilnya nanti. Oke, mudah bukan? Ya, itu untuk barisan. Sekarang kita masuk ke deret ya. Deret geometri. Nah, deret geometri ini sebenarnya ibaratnya kalau ada di sini ada yang bisnis. Nah, jika ada yang bisnis dan bisnisnya pakai prinsip atau sistem multi level marketing atau MLM itu menggunakan sebenarnya deret geometri ya. Nah, misalnya dalam penjualan, misalnya orang pertama mencari 2 kaki, dapat 2 orang. Nanti orang kedua mencari 2 orang juga, dapat 2. Orang ketiga, orang ini cari 2 juga. Nah, kalau sebanyak ini yang paling banyak mendapatkan keuntungan adalah orang pertama tadi karena kakinya semakin banyak gitu ya. Oke. Nah, ini dinamakan karena kalau ini kita buat dalam bentuk barisan nih menjadi kalau dalam bentuk deret nih menjadi deret geometri. Cuma ini 1 ya. 1 ditambah nih 2. Dari 2 nanti akan berubah menjadi 1 2 3 4 ya. 4 ditambah ini menjadi 8. Nah, dari 8 nanti ini akan menjadi ini sebanyak 16 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan deret geometri ya. Nah, kalau misalnya deret geometri jumlah sukunya tadi S ya. Nah, untuk rumus Sn kalau berdasarkan ini kan berarti ini suku pertama ya. Ini berarti A ditambah untuk suku kedua kan A dikali dengan perbandingan. Untuk suku ketiganya A dikali AR kuadrat ditambah AR3 ditambah sampai UN-nya ya. A R N dikurang 1 ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ini persamaan ini kita misalkan dengan 1, kemudian persamaan 1 dikali dengan R. Kita kalikan dengan R. Ini jadinya R SN sama dengan AR ditambah AR dikali R. AR kuadrat ditambah AR kuadrat dikali R. AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 3 kali R. AR pangkat 4 ditambah sampai ditambah AR N kurang 1 dikali dengan R, hasilnya adalah AR N ya. AR N. Nah, ini. Kemudian kedua ini 2 ya. 2. Nah, kemudian 1 dan 2 itu kita kurangkan. Kurang ya. Ini jadinya
SN dikurang dengan R SN sama dengan A dikurang AR, ini AR dikurang AR nih habis ya. AR dikurang AR, AR kuadrat dikurang AR kuadrat. Nih habis. Ini juga nanti akan habis. Di sini akan habis. Sehingga yang akan tersisa itu adalah ini dia. Hanya awal dan akhir. A ditambah AR ditambah ya. Tambah AR N ya. Nah, oke, Ibu lanjut ke atas. Ini SN kita tulis lagi. SN dikurang ya. RSN sama dengan A ditambah ARN. Oke, di sini. Oke, ini kita ulang lagi nulisnya. SN dikurang RSN sama dengan A ditambah ARN ya. Oke, kemudian ini apa yang sama-sama mereka miliki? SN ya, keluarkan. SN sama dengan dikali berapa supaya hasilnya SN? 1 ya. Dikurang R. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan, dia tetap hasilnya tetap sama dengan di atas. SN dikali 1, SN. SN dikali negatif R, dikurang R SN ya. Sama dengan, ini juga apa yang sama-sama mereka miliki? A ya. A 1 ditambah R pangkat N. Sehingga dapat rumus SN sama dengan A dikali 1 tambah R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ini jika R kita dengan R itu tidak sama dengan 0, R-nya tidak sama dengan 0, dan ini kita gunakan jika rumus R kita itu kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 gunakan rumus ini. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, misalnya kurang dari 1 itu R-nya negatif gitu ya. Negatif 3 R-nya, berarti untuk mencari SN-nya gunakan rumus ini. Kalau dia R-nya lebih dari 1, berarti gunakan rumus A dikali R pangkat N tambah 1 per R kurang 1. Nah, ini dia. Ini jika R lebih dari 1. Jadi tinggal dipahami yang satu ini. Kalau untuk ini nanti mengikuti saja ya. Ini ini untuk R pangkat N di ini tandanya adalah kurang ya, bukan tambah ya, karena di sini kita kurang ya. Berarti A dikurang ARN ya, kurang. Berarti ini salah dari awal, kurang. Dan ini juga tandanya adalah kurang. Ini kurang. Kurang, ini juga kurang ya. Oke, ini jadi tandanya kurang. R pangkat N dikurang 1 ini ya, bukan ditambah 1 ya. Oke. Kemudian itu untuk rumusnya ya, rumus suku ke N, cara mendapatkannya. Nah, kemudian sekarang kita untuk contoh soalnya, tentukan jumlah dari suku-suku 2, negatif 6, 18, 554 sampai 1458. Kita disuruh menentukan SN-nya ya. Nah, berarti pertama kita dari suku ini berarti diketahui dulu ya. Diketahui dulu A-nya, suku pertamanya adalah 2. Kemudian yang kita cari kalau di geometri ingat R ya. R itu perbandingan, berarti suku sebelum bagi dengan suku, berarti negatif 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 3. Ini kan sama, 18 dibagi 6, negatif 6, negatif 3 sama ya. Oke, kemudian N-nya. N di sini ada berapa sukunya? Kita hitung 1. Suku kedua 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 sukunya. Nah, kita diminta untuk S7 ya. Berarti tanya jumlah sukunya berarti S7. Oke. Nah, sesuai dengan soal tadi, S7. Kita pertama lihat adalah nilai R-nya. Nilai R-nya bagaimana? Negatif ya.
Kalau nilai R-nya negatif sesuai dengan rumus tadi, artinya kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 gunakan rumus Sn A dikali 1 dikurang Rn per 1 dikurang R. Berarti S7 sama dengan A dikali 1 dikurang R berpangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Oke, nah A kita tadi ada 2 dikali 1 dikurang R. R kita negatif 3 berpangkat N. N kita adalah 7. Kemudian kita bagi dengan 1 dikurang negatif 3. Oke, ini 2. Kemudian 1. Negatif 3 pangkat 7. Kita cari dulu itu ya. Negatif 3 pangkat 7 artinya negatif 3 dikalikan sebanyak 7 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3, 9 ya. 9. 9 ini dikalikan sebanyak 7 kali ya. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 M kurung dikali negatif 3 dikali negatif 3 di 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali negatif 3. Ini negatif 3 kali negatif 3 adalah 9. Ini negatif 3 kali negatif 3 itu 9 juga. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, kemudian 9 dikali dengan negatif 3, negatif 2, 7. Nah, ini berarti 81 dikali negatif 27 ya. Ini hasilnya adalah negatif 2187. Nah, ini boleh langsung menggunakan kalkulator juga tidak apa-apa. Ini 1 dikurang dengan negatif 2187. Kemudian dibagi dengan 1. Negatif ketemu negatif ditambah ya, tambah 3. Sama dengan 2 dikali dengan nih negatif ketemu negatif positif ya. 1 ditambah artinya ini 2188 dibagi dengan 4. 1 tambah 3 ya. Ini berarti 2188 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 1094. Nah, inilah jumlah dari semua suku. Nah, kalau tidak percaya, silakan gunakan kalkulator untuk menjumlahkannya. Gunakan kalkulator secara manual ya untuk menjumlahkannya. Bisa? Oke. Nah, kalau sudah bisa, kita masuk yang kedua, untuk contoh kedua, yaitu Ahsan memutuskan untuk memperingati hari miladnya selama 1 bulan Agustus penuh dengan berinfak ke masjid dekat rumahnya 100 rupiah pada tanggal 1. Berarti tanggal 1 100, tanggal 2 itu 200, tanggal ketiganya 400, tanggal 4 800, tanggal kelima berarti ada 1600 ya. Dan seterusnya digandakan setiap hari. Nah, berapa rupiah yang ia berikan pada tanggal 11, tanggal 21 dan 31? Nah, oke. Berarti dari sini kita dapat 100, 200. Nah, ini A-nya sama dengan 100 ya. Kemudian untuk mencari R-nya. R-nya berarti 200 dibagi dengan 100. 200 bagi 100. 2 bagi 1, 2 ya. R-nya 2. 400 bagi 200, 2 juga ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa rupiah yang diberikan pada tanggal 11? Pada tanggal 11 artinya U11. Yang di hari ke-11 berapa yang diberikan? Artinya kita disuruh mencari U11, U21 sama U31. Oke. Tadi U11. Untuk mendapatkan U11, untuk rumusnya tadi adalah A dikali Rn kurang 1 ya. Berarti U11 artinya adalah A R10. Untuk U21 A R
20. Ini AR 30. Oke, tinggal memasukkan lagi. A kita sudah dapat 100. R-nya tadi 2 ya. 2 pangkat 10. Ini berarti 100 dikali 2 pangkat 30. Nah, silahkan dicari per masing-masing ya. Sehingga nanti dapat pada ke-11 berapa, hari ke-11, hari ke-21 berapa, hari ke-31 berapa gitu ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang B. Jumlah, ingat. Kalau pertanyaan B jumlah ya, berarti ini berhubungan dengan deret. Berarti di sini yang ditanya adalah SN-nya. SN kita. Ingat, bulan Agustus itu ada 31 hari. Berarti S31 yang ditanya ya. Itu yang ditanya adalah S31. Oke, untuk mendapatkan S31 kita lihat nilai R-nya. Oh, ternyata nilai R-nya itu adalah 2, positif ya. Kalau nilai R-nya positif, untuk rumus SN gunakan tadi adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 ya, per R dikurang 1. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya 100, kemudian R pangkat N. R-nya tadi 2. 2, N kita ada 31 ya. 31 dikurang 1. Kurang satunya bukan di pangkatnya ya, ingat di luarnya ya. Per R kurang 1. R kita 2 dikurang 1. Artinya ini 100 dikali dengan 2 pangkat 31 dikurang 1. Nah, ini silahkan dicari hasilnya. Berapa ini nanti. Nah, itulah dia jawabannya. Nah, mudah bukan? Oke, itu dia 2 buah contoh soal ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh soal untuk deret dan barisan geometri. Nah, yang nantinya itu akan menjadi tugas dan silahkan buka di link tugasnya di Smart. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang barisan dan deret geometri. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh diskusikan di kolom komentar di Smartnya, atau boleh juga di grup WA kita. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.